Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya di surga ada istana yang terbuat dari intan, yakut, seberjet, emas dan perak." Aku berkata, "Hai Rasulullah, untuk siapakah istana itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Untuk orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah." Dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Hai Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang disukai oleh Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah yang di dalamnya terdapat rahmat. Dan sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci oleh iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah." Hai Aisyah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah bukakan untuknya 30 pintu kebaikan dan ditutup darinya 30 pintu kejelekan. Ketika orang-orang itu berbuka dan meminum air, maka setiap otot dari jasadnya memohonkan ampunan baginya dengan perkataannya, "Ya Allah, rahmatilah dia sampai munculnya fajar." Dalam sebuah hadis yang lain diceritakan, orang-orang yang berpuasa keluar dari kubur mereka dan mereka dapat diketahui dengan bau mulut mereka sebab puasanya. Mereka disambut dengan bermacam-macam hidangan dan beberapa kendi tempat minuman. Dikatakan pada mereka, "Makanlah kalian, karena sesungguhnya kalian lapar ketika manusia yang lain sedang kenyang, dan minumlah kalian, karena sesungguhnya kalian haus ketika manusia segar, dan istirahatlah kalian." Maka mereka pun makan, minum, dan beristirahat, sedangkan para manusia yang lain sedang dihisab. Telah diriwayatkan dalam suatu hadis, ada 10 orang yang jasadnya tidak akan busuk walaupun sudah meninggal, yaitu: pertama, jasad para nabi; kedua, jasad orang yang gugur di medan perang; ketiga, jasad para ulama; keempat, jasad para syuhada, orang yang mati syahid; kelima, jasad orang yang hafal Al-Quran; keenam, jasad pemimpin yang adil; ketujuh, jasad orang yang ahli azan, muadzin; kedelapan, jasad perempuan yang mati saat melahirkan; sembilan, jasad orang yang mati dibunuh dengan zalim, aniaya; kesepuluh, jasad orang yang mati pada hari Jumat, baik siang maupun malamnya. Dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat manusia dikumpulkan sebagaimana pada waktu dilahirkan dari rahim ibunya, dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Pria dan wanita bersama-sama?" Nabi menjawab, "Ya, bersama-sama." Aisyah berkata lagi, "Aduh, jelek sekali, sebagaimana mereka melihat sebagaimana yang lain." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menepukkan tangannya pada pundak Aisyah dan berkata, "Hai putri Abu Quhafah, hai putri Abu Quhafah, pada hari ini manusia saling mengangkat wajahnya dan memandang ke langit. Mereka berdiri selama 40 tahun, tidak makan dan tidak minum, dan setiap orang dari mereka berkeringat karena malu kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang berkeringat pada telapak kaki, ada yang berkeringat pada kedua bahunya, ada yang berkeringat pada perutnya, ada yang berkeringat pada dadanya, dan ada yang berkeringat pada wajahnya. Keringat itu disebabkan karena lamanya mereka berdiri." Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang dikumpulkan pada hari kiamat dengan berpakaian?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Mereka adalah para nabi dan keluarganya, orang yang berpuasa Rajab, Sya'ban, dan Ramadan secara rutin. Dan seluruh manusia lesu kecuali para nabi dan keluarganya, dan orang yang berpuasa Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Karena sesungguhnya mereka kenyang dan tidak lesu, karena puasanya dan tidak haus. Dan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring seluruh manusia ke bumi tempat berkumpul, yaitu di dekat Baitul Maqdis yang berada di bumi. Bumi itu dinamakan Syahirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan suatu tiupan saja, maka bangunlah makhluk-makhluk di permukaan bumi Syahirah. Quran Surat An-Nazi'at ayat 13-14. Ada yang mengatakan bahwa para makhluk berada di pekarangan kiamat dengan 120 baris. Setiap baris sama dengan perjalanan 40 tahun. Lebar setiap baris adalah perjalanan 20 tahun. Dikatakan bahwa orang-orang mukmin dibagi menjadi 3 baris dan sisanya adalah orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya umatku ada 120 baris, dan ini yang paling benar. Adapun ciri-ciri orang mukmin adalah putih wajahnya, bersinar dan bercahaya, sedangkan ciri-ciri orang kafir adalah hitam wajahnya dan bergandengan dengan para setan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.